Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia termulia, manusia paling baik, bukan saja benar tapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya, semoga yang hadir di sini pun diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ketua DKM Ustaz Bila dan jajaran, kita doain Bapak Ibu biar sehat walafiat, amin. Biar berkah, panjang umur, amin ya rabbal. Yang juga kita hormati tentu para tokoh agama, para alimul ulama, guru-guru kita, wabil khusus Ketua MUI Cibubur, Ketua DRT, Ketua Wali, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat, para guru kita, para ustadzah, juga tentunya aparat pemerintah desa, Pak Lurah. Tadi sudah berceramah luar biasa beliau. Kemudian Pak RW, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, semuanya. Maaf kalau tak ada yang atau ada yang menjaga tersebut, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang paling istimewa, keren-keren, ibu-ibu di hadapan saya, bapak-bapak semuanya, saya lihat wajah-wajah calon penghuni surga semua. Amin ya rabbal. Saya berdoa semoga semua yang hadir di sini duitnya biar banyak, emasnya biar berat. Berapa kilo umumnya? Yang paling penting semua berkah buat kita. Amin ya rabbal. Enak ceramah di sendiri. Kalau sendiri jadi agak gimana gitu. Ibu, sehat Bu? Menurut Ibu, malam minggu begini enak di rumah saudara nonton TV atau hadir maulid? Serius? Cius nih. Kalau hawa nafsu yang kita ikutin, tentu enak di rumah. Kalau hawa nafsu yang bicara, tentu mending kita nonton televisi, mending kita selalu orang di rumah, santai sama keluarga. Tapi karena kita belajar mengendalikan hawa nafsu, alhamdulillah Allah takdirkan malam ini kita hadir di Masjid Al-Miskah dalam rangka memperingati Maulid. Alhamdulillah.
cinta nggak Eswani? Serius? Coba yang cinta suami acung. Ada 3 orang doang. Kayaknya suaminya nggak ikutin. Kita tes, kita balikin. Pak, yang cinta istri ngacung. Ini saya tahu wajah-wajah ketakutan ini. Kalau nggak ngacung repot saya nanti pulang. Enggak, bercanda. Intinya semuanya hebat, keren. Itu maksud saya. Mengapa kita hadir di sini? Karena hikmah memperingati Maulid yang pertama adalah cintai Rasul. Apa Bu? Coba saya cek nih, kaum ibu yang cinta Rasul, acung. Mantap. Pak, jangan mau kalah, jangan mempermalukan diri sendiri. Yang cinta Rasul, acung. Mantap. Ini Bapak model baru, ngacung-ngacung aja terus. Putih, apa sih? Canda Ustaz. Saya gimana dulu? Keren. Kita doain dia bawain air biar sehat bahagia hati. Jadi kan mudah ya. Kalau sudah istrinya biar solihah amin. Kita semua kalau ditanya apa cinta Nabi, cinta. Tentu semua kita cinta. Tapi apa bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Di antara orang yang jatuh cinta adalah orang itu banyak menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak menyebut namanya. Ibu, Bu, suami ibu misalnya namanya siapa Bu? Kucuk misalnya. Apa ibu sebut-sebut yang malu? Kucuk. Gitu kan Bu? Enggak. Istri kita namanya misalnya minum. Apa kita sebut-sebut yang malu? Minum. Enggak. Tapi lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Sepanjang kita di masjid ini, tak luput bibir kita basah menyebut nama beliau. Bahkan ketika nama beliau tersebut kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu, bahagia nggak ada di sini Bu? Kalau bahagia itu tanda cinta kita bersambut. Amin ya rabbal. Ayat ada di masjid gelisah wae ayat biar hasilnya hetek hasil itu ayat ada yang susah duduk ada mantapkan diri. Kita sedang belajar mengejar cinta Rasul. Jangan sampai nanti ketika kita berjumpa kita tak diakui oleh beliau. Buktikan kita bertahan, kita senang, kita bahagia ada dalam masjid karena ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi syarat pertama orang jatuh cinta mesti banyak menyebut. Maka hebat para ibu, keren. Ibu itu Masya Allah Pak, mantap. Yang rajin bangun malam, kaum ibu, benar? Rajin ngaji, kaum ibu, rajin utang juga. Sudah berapa kali Pak kurir paket datang ke rumah saya? Pakai ibu-ibu, tapi nggak apa-apa, biar sehat walafiat, amin. Doain uang suami biar banyak, amin ya rabbal.
Syarat pertama kalau kita pengen dianggap cinta Nabi, kita mesti banyak menyebutnya. Maka ada sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo dulu. Sallallahu ketimbang yang lain-lain baca sholawat, insya Allah ibu diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholawat yang mengenal nama Nabi, nama ayahnya, nama ibunya, dan seterusnya. Coba nih saya ada adik kita yang kecil. Hai boys, you can read this. Lihat saya ya. Kalau bisa tebak saya kasih hadiah ya. 50.000 berdua. Nanti kalau ibu 100.000 ya, tapi minta ke suami. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW? Come here. Hold this microphone. Nah kita mana? Nih, pegang mic-nya, sini nak. Alhamdulillah, panitia ini masuk. Panitia sini itu luar biasa. Nomor 2. Bisa bahasa apa? Bisa bahasa apa? Pakai mikrofon. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Indonesia bisa. Indonesia bisa ya. Nama kamu siapa? Satu lagi nak. Habibi. Gak apa-apa ya, kita nonton lagi tadi. Coba nama ayahnya Sayyid Muhammad siapa? Abdullah. Sayyid Abdullah. Nama ayahnya Sayyid Abdullah siapa? Abdul Malik. Nama ayahnya Sayyid Abdul Muttalib siapa? Nama ayahnya Sayyid Abdul Muttalib siapa? PR buat kita Pak. Insya Allah bukan nggak bisa, cuman belum dapat info atau lupa. Insya Allah akan soleh. Amin ya rabbal. Kan kamu sudah pernah dengar nggak sholawatnya? Pernah dengar? Pernah. Oh, belum. Sholawat ya dulu. Coba sholawat ya. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inilah nasab Nabi kita, nasab mulia dari ayahnya. Nabi kita utusan Allah, Nabi Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib putranya. Makin sedikit. Hashim putranya. Waduh, Abi Manaf putranya. Kusai putranya dari Bilal. Bilal putranya dari Murrah. Murrah putranya dari Ka'ab. Ka'ab putranya dari Lu'ay. Salatullah salatullah ala Taha. Salatullah
Insya Allah. Quran Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Amilatun nasibah tusqa min 'ainin aniyah. Aina sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi akhrajal mar'aa. Bang sama tas saya sebenarnya. Bang tas saya. Tahu dah keren. Alhamdulillah. Udah kan? Saya bayar janji. Sabar ya Bu, sampai bentar saya bilang. Saya senang kalau di acara ini akan as I said before, seperti yang saya bilang tadi 50.000, oke? Buat berdua. Nanti kamu sobekin aja. Dengar bener ya Bu. Cium tangan yang benar ya. Yang lain perhatikan sini gitu. Cium tangan yang benar. So, jangan angkat pulang. Ayo. Cium tangan yang benar. Pelan-pelan, slow motion. Nah, santai. Ayo. Tahan. Kira-kira 2 jam setengah tahan. Bentar saya. Ayo. Bapak Ibu, maaf saat begini anak kita cinta kita doain. Pengen punya anak soleh enggak? Doain dalam hati, ya Allah. Mungkin sholat malam saya kurang, mungkin baca Quran saya enggak tiap hari, sholawat saya kurang, tapi saya pengen punya anak soleh, ya Allah. Canggelnya. Ya saudara, kamu balikin tangan saya pelan-pelan. Kamu cium lagi. Tenang ya, dia punya wangian wangi. Sampai. Dah, cukup. Satu lagi. Bisa? Ayo. Tahan. Ayo, balik tangan saya. Terima kasih. Sudah kembali ke tempat. Keren. Alhamdulillah. Nanti saya kasih lagi kayak hadiah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bismillah, insyaallah setelah peringatan Maulid malam ini kita mulai serius ngajarin tentang nasab Nabi ke anak-anak kita. Kita mulai serius ngajarin tentang bagaimana sikap Nabi ke anak-anak kita. Kita mulai serius ngajarin bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi ibadah kepada anak-anak kita. Insya Allah. Ahlan usaha. Jadi yang paling terpenting ajarkan sholawat. Gaduh handphone te. Do you have gadget? Yes, dalam yes itu. Do you have gadget? Yes, I do. Ya, bukan gadget ke. Gadget itu handphone, laptop dan lainnya itu gadget. Kalau punya gadget, tapi anak-anak kita tidak diarahkan kepada ibadah, gadget hidupnya. Loba teh nemu gadget yang gak bermanfaat, diajak sholat gadget susah. Bukan susah tapi susah, saking susah. Handphone namanya
udah cangkel, ya kan? Udah gerah mungkin, udah gak enak mungkin lama di masjid, tapi bertahan. Kenapa? Because we are loving to our Prophet Muhammad SAW. Ada betul? Kalau pernah gitu ya, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu hikmah Maulid malam ini adalah cintai Rasul. Caranya banyakin sholawat, caranya kenali keturunannya. Tahadus al-hikmah, saya yakin guru-guru kita luar biasa. Setiap berangkat ke masjid, saya berupaya membaca sholawat. Pernah saya hitung lebih kurang 150-an kali dari rumah ke masjid satu kali. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sekali bolak-balik 300, lebih kurang 1.500 sehari membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ya Pak, insya Allah. Tergantung dekat jauh rumah ke masjid. Maka siapa paling jauh rumahnya ke masjid, paling banyak kesempatan baca sholawat. Pak, halo Pak, Pak, beda bapak cuci bayar. Bapak kalau rumahnya dekat sama masjid, besok pindah ya Pak, agak jauhan. Oh enggak, bukan gitu. Maksud saya, mau dekat mau jauh, gunakan kesempatan baca sholawat. Kalau tak punya waktu khusus, sambil berjalan. Tapi saat ditanya orang yang jawab, Pak Ustaz di mana? Jawablah. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz di mana? Sallallahu, bukan dijawab dengan sholawat, dijawab biasa. Supaya apa? Supaya berkah kita dapat, insya Allah. Dua, Bu. Ya jam 11 lah. Jam berapa sekarang? Jam 10-an lah. 10 lewat itulah saya selesai. Yang kedua, Bapak Ibu, hikmah maulid malam ini adalah imani Tuhan. Punten, iman itu barang yang mahal, barang yang langka, apalagi di zaman medsos sekarang. Maaf Ibu, Bu, waktu kecil ibu kita kalau kita diayun, ibu pernah diayun dari pas kecil? Pernah ya? Cuman bayi kayak sekarang yang gak diayun. Dulu saya waktu diayun kecil, ibu saya bersolawat tapi pakai bahasa Sunda. Dan jampe harpa jauh kita masih anak kita selamat akhirat. Ini masjid, insyaallah saya paham. Dan yang saya lanjutkan bukan yang lain, isinya tetap nasihat meskipun menantun suara. Karena tak boleh di masjid menantunkan suara kecuali ada manfaat. Jelas itu hadis. Jampe harapan gerak-gerak terapat jauh tidak masih hati merasa akhirat terdengar di telinga saya. Jampe harapan pek dulunya sadar karena dirikan hidup dunia rek hidup samudnya. Jampe apa beribadah sadar karena beribadah hidup dunia rek fokus ke sadar. Ngerti Bu? Ngerti? Ini orang Ciberem kan? Ngerti Sunda kan? Insya Allah. Bahasa agamanya itu, bahasa agamanya iqbal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Beramalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Kalau lagi bekerja jangan mikirin mati, sebab bahaya. Kergawe pikiran baik-baik, tidak akan semangat kerjanya. Kalau lagi bekerja punya motivasi yang tinggi, bersemangatlah karena bekerja itu ibadah. Is worship, itu kata anak-anak fajar ini. Bekerja itu adalah ibadah.
Bekerja itu ibadah. Siapa yang bilang? Allah. Wa qul ya'malu fasirallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wallahu a'lam. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah, amal dunia, amal akhirat, beramallah. Fasirallahu 'amalakum wa rasuluhu. Nanti Allah akan melihat amal kalian, Rasul juga akan melihat amal kalian. Jadi kerja itu ibadah. Oleh karena ibadah niatkan karena Allah. Tak ada yang terluang waktu 8 jam kita bekerja di perusahaan. Kalau hati kita niatnya ibadah, melaksanakan perintah Allah, menambahi keluarga. 24 jam bagi seorang muslim insya Allah bernilai ibadah. Amin ya rabbal. Ibu, syarat yang kedua hikmah maulid malam ini, iman itu hamu. Gimana caranya? Al-iman murian, iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa, dan pakaian yang takwa. Bapak maaf, ini serius saja. Tapi keimanan jangan diganggu hanya soal-soal ru'yah. Serius. Kalau ada orang baca Quran nggak pakai bismillah misalnya, ayat kursi dia tak pakai bismillah ada dari. Tapi dikatakan kata Imam Syafi'i membaca bismillah itu contoh saja di awal surah atau di tengah surah atau dimanapun sunnah. Apalagi bismillah dalam Fatihah malah wajib. Ahad ayatnya salah satu ayat. Contoh saya baca Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Tetap sunnah saya baca bismillah. Tapi kalau tak yang membaca ikut mazhab yang lain. Kalau dalam hadis Imam Syafi'i tusallu at-tasmiyatu li tilawatil Qur'an walau fi adna'is surati fi salatin aw kharijiha wa li muslim wa tayammumin wa dhabhim. Begitu kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Albani dalam kitab Fathul Mu'in. Apa itu maksudnya, Bu? Halo, Bu. Apa itu maksudnya? Tusannu al-tasbiyatu, sunnah membaca bismillah, litilawatil Qur'an, bagi orang yang pengen baca Quran, walau fi adna'is surati, meskipun baca Qur'annya dari tengah-tengahnya, bukan dari awal. Fi sholatin, di dalam sholat, au kharijiha, atau di luar sholat. Wali muslim, dan sunnah juga baca bismillah kalau mau mandi. Wa tayammumin, dan mau tayammum. Wa dhabhim, dan mau nyembelih. Begitu kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Albani. Dan beliau mengarang kitab Fathul Mu'in, madhabnya madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya punya malam, saya dipanggil khutbah di Jakarta, di Hotel Granada. Kebanyakan imam yang besar. Maka saya berubah menggunakan bahasa Inggris karena pesannya tinggi. Apa sebab orang yang banyak hadir kota besar? Akhirnya saya membaca tengah-tengah ayat dalam sholat, tapi pertamanya tetap pakai bismillah. Begitu kan Haji? Kan biasanya kalau orang baca surat di tengah-tengah nggak pakai bismillah, langsung aja kan? Atau saya baca, apa sebab saya berpegang pada kitab Fathul Mu'in? Isyarahnya juga sama, ada tutorial sama. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada orang yang nggak baca bismillah, sebab ada juga dalilnya. Tapi ya memang kebiasaan kota bacanya begitu, nggak pakai bismillah. Saya tak undang lagi, cuma sekali doang saya sih. Alhamdulillah. Padahal orang pengen dengerin lagi saya berubah pakai bahasa Inggris. Tapi kayaknya bilang di sini biasanya pakai bismillah.
Bu, maaf. Misalnya di sini biasa kunut subuh. Kunut subuh itu sunnah. Jangan ada yang mengotak-atik. Kunut subuh itu sunnah. Bukan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Insya Allah jadi orang-orang hebat semua guru-guru kita. Beliau ini mengajinya di Al-Anwar. Beliau bukan suka bumi berbayar kita. Luar biasa. Jadi paham insya Allah sunnah membaca kunut setiap subuh, karena Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menuliskan itu sunnah di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Saya juga baca kitab perbandingan empat madhab Mizanul Kubra. Memang dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal ngomongnya bukan enggak sunnah, tapi baik rasul tidak disyariatkan. Allah. Tapi punten kalau di sini sudah biasa kunut subuh di sana, yang datang yang tak kunut subuh mohon maaf, jangan mengangkat di belakang aja. Kalau saya jadi makmum, di depan saya tak kunut subuh, saya pun tak angkat tangan. Itulah hebatnya beragama. Kalau ada orang kunut subuh jadi imam, lantas saya jadi makmum, suatu saat di satu masjid yang memang tak kunut subuh, saya tak angkat tangan, tapi saya tetap baca kunut subuh yang benar. Begitupun mestinya kalau ada orang tak biasa kunut subuh, maaf, dia misalnya jadi makmum yang di depan kunut subuh, mestinya ketika sebagai makmum dia tetap mengangkat tangan meskipun tak baca kunut subuh. Itu keren banget. Di masjid ini kalau imam yang mengangkat tangan karena kunut subuh, makmumnya ada punten maaf yang tak kunut subuh, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tetap angkat tangan supaya sama semuanya. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Makanya punten. Kalau kemarin beda pilihan, pilih siapa kayak terserah. Begitu sudah jadi, kita ikuti selama itu lagi. Itu tambah. Kalau begitu cara beragama kita, insya Allah damai, aman, tenang. Apa sebab? Yang penting imannya jangan diganggu sama hal-hal buruk. Kalau diganggu repot. Betul ibu, saya biasa bolak-balik Citra Indah sekarang. Bu, ada orang tanya saya, Pak Ustaz, kalau kita sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Saya bilang, kalau mau ikut mazhab Imam Syafi'i dan masih muda, masih gagah, jelas di kitab kasih batu saja, jelas di kitab Safinatun Najih, apalagi Fathul Bari, Fathul Miriani, apalagi Al-Mughni, lutut dulu baru nanti kedua tangan, terus dahi, makan sunnahnya berbarengan dengan hidung, jabha dengan hidung berbarengan sunnah. Tapi jangan coba-coba bu, yang sujud hidung doang, hati-hati, mentang-mentang mancung, dahinya nggak disujudin nggak boleh. Kalau hidungnya nggak sampai, tapi dahinya sampai tetap sah, ada sunnah. Wajib dan Malik, tapi menurut madhab Imam Malik, pada dulu tuh tangan, terus lutut, silahkan, itu nggak prinsip. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz mana dulu? Kan saya lutut dulu. Guru saya bermadhab Imam Syafi'i, kitab yang saya pelajari kitab-kitab Imam Syafi'i. Anda mau tangan dulu, monggo silahkan. Tapi di madhab Imam Syafi'i pun kalau udah sepuh, udah tua, kalau lutut dulu kebetulan, dia boleh tangan dulu karena sudah kebetulan udah tua. Tapi ini saya lihat usia bapak ini paling kira-kira ya 25-30 rata-rata itu. Ya kan masih gagah-gagah semua itu. Apa maksud saya? Iman itu telanjang, kasih pakaian. Apa
300 orang. Kayaknya lebih ya Pak? Lebih. Alhamdulillah. Kalau di kami ada, kok ada santri soalnya? Ada santri, 600 orang itu ada santri. Tapi insya Allah berapapun tetap jalan terus istiqomah. Banyak malaikat yang hadir. Tapi nanti setelah maulid ini besok insya Allah yang syukur banyak. Amin ya Rabbal. Lihat ciri orang sukses itu, dia berusaha tak lepas sholat subuh berjamaah. Punten, Bu, yang suaminya sholat di rumah besok didorong-dorong ya. Kalau Bu didorong-dorong ya, Pak mesti dorong. Hujan, mah, di payung. Siapin payung. Itu berangkat jatuh terpleset. Tenang Pak, duduk jangan khawatir. Sini ganti pakaian. Boleh kita keren itu. Doa ini suami kita biar soleh. Amin. Minta mereka ke masjid, insya Allah. Kecuali pepet nggak sempet, boleh. Hati-hati, saya bicara pelan-pelan ini. Kalau ada orang bilang enggak sah sholat di rumah bagi orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, berdasarkan dalil la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Maaf, hati-hati, la di situ bukanlah nabi syiah, tapi la-nya nabi kamal. Tanya dulu, sah sih tetap sah. Ada orang rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah tetap sah, cuman kurang utama. Apa sebab? Kehilangan pahala jamaah di masjid, kehilangan langkah kaki, pahala langkah kaki di masjid, kehilangan pahala silaturahmi, kehilangan pahala bertemu dengan tetangga, bersalaman, minta maaf dan lain-lain. Itu aja masalahnya. Sah, tetap sah. Tapi kalau ada kesempatan lagi libur, kita bareng-bareng saling doain semoga kaum bapak bisa sholat di masjid. Amin ya Rabbal. Karena dari sinilah orang-orang soleh akan lahir. Amin. Kalau muslim sudah meninggalkan masjid, gimana lagi ceritanya nanti ke depan? Anak-anak kita nggak mau ke masjid. Tapi saya yakin di sini orang-orang luar biasa. Wajahnya wajah taat semua. Amin. Beliau yang duluan, Bapak nih, Bu. Dulu saya itu sekolahnya di sini, di SMP Negeri 1 Cilengsi. Di mana Bu? Di sini, di seberang. SMP Negeri 1 Cilengsi. Ayah saya kenal sama beliau tuh, Pak Madiah di luar. Dan saya dulu sering titip sepeda ke beliau. Terima kasih Pak, luar biasa. Jasa beliau luar biasa. Saya mau sepeda, pulang dari Samampir, musim-musim hujan. Keren pokoknya. Jalanannya macet. Macetnya bukan karena mobil banyak, tapi karena tanah lempur, tanah liat. Macet nasib pakai sepeda. Akhirnya di pas kontrak kelapa karet, saya panggil sepeda saya. Karena sudah mobil takut saya, larilah saya. Karena lari jalan licin, jatuh. Sudah jatuh, tertimpa sepeda pula. Jadi peribahasa saya itu sudah jatuh, tertimpa sepeda, bukan nambah. Itu sering. Seringnya berapa lama? 3 tahun. Begitu terus setiap hari. Tapi alhamdulillah, saya masuk cerita dikit dulu ya. Saya masuk jam 13.00 jam 1 siang. Tapi saya berangkat jam 8 dari rumah. Ngapain? Ngepel masjid SMP Negeri 1 Cilengsi. Setiap hari, every day, setiap hari, gak ada yang nyuruh. Saya cuma pengen bahwa saya dari kampung, ayah saya miskin, ibu saya miskin. Saya pengen jadi anak yang bisa berbakti kepada ayah dan ibu. Tak ada yang bisa saya lakukan. Otak saya biasa aja, gak cerdas, gak kayak orang lain. Tapi kata guru saya di kampung, kalau pengen jadi orang sukses, dekatlah dengan masjid. Kalau belum bisa banyak ibadah di masjid, jadilah orang yang bersih-bersih untuk masjid. Dan itu saya lakukan, alhamdulillah lebih kurang 3 tahun.
berangkat jam 8 dari rumah sampai jam 9 di sini saya ke masjid, apalagi hari Jumat. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya mondok sekarang ini. Allah izinkan saya ketemu dengan Abu yang bertahan, ketemu dengan abahnya, ketemu dengan ajengan Zainal Abidin dan Azhar, ketemu dengan Ki Abu Hari, ketemu dengan orang-orang soleh. Dan masya Allah, saya tidak pernah berpikir sedikit menjadi pengasuh pesantren. Tidak. Tak ada cita-cita di hati saya jadi seorang kiai. Tak ada. Oleh tanya orang, saya tak pernah terbesit jadi seorang kiai. Tapi Allah takdirkan begitu saja hidup saya. Maaf, bukan saya mau sombong di hadapan Bapak Ibu, bukan. Tapi sampaikan ini ke anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mau berkhidmah, insya Allah berkah hidup. Tak harus sambil hikmah. Sampai sekarang saya cium tangan di ayah ibu saya dari kecil. Punten, adik saya dua-duanya perempuan. Yang nyuci popoknya itu saya sejak kecil. 40 hari nyucinya ke kali jauh, bukan di rumah. Saya bawa setiap hari satu bak. Saya nyuci di kali daerah Desa Pampesa yang sekarang jadi PK 3. Maaf, saya buka hidup saya dan apa-apa. Saya berdoa semoga dari sini lahir anak-anak soleh, amin. Anak-anak yang akan jadi ulama, amin. Anak-anak yang bisa mengejar dan membanggakan kedua orang tuanya, bisa dianggap sebagai anak yang salim, lebih hebat ketimbang ayah dan ibunya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Allah Maha Kaya. Jangan lihat kita miskin. Jangan lupa Allah Maha Kuasa. Siapapun bisa ditakdirkan oleh Allah jadi apapun saya diberikan. Makanya Bu, jangan putus asa. Anak yang sedang ada di rumah ibu sekarang ini bisa aja jadi menteri, bisa aja jadi bupati, bisa aja jadi seorang ulama, bisa. Jaga mereka dengan baik, itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak pernah bermimpi, tanya beliau. Serius, saya nggak bohong, tanya aja Bapak. Saya sering kali terus sepeda beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, dua lagi ya Bu. Yang ketiga, hikmah maulid malam ini adalah urusi akhlak kita semua. Bapak kalau panggil siapa Pak? Halo, ayam beb, wah keren itu, mantap. Lain mana sih lain? Jangan ya, Bu, manggil suami apa? Ayahnya anak-anak. Iya, Bapak gitu kan, pakai bahasa Arab, Fafa gitu, Pak itu di sini, Fafa gitu kan, keren. Ibu, salah satu contoh akhlak dari Nabi itu ucapannya bagus. Saya titipin ibu yang kita punya anak, jangan nyumpain anak. Punten, punten. Banyak orang tua salah paham. Dia pengen didik anak tapi nyumpain anak. Gimana bisa jadi? Dasar 10 kali bilang begitu jadi beneran tuh anak, kagak bener itu. Meskipun anak kita beneran kagak bener, soleh, bager, kasep. Kenal Syekh Abdurrahman As-Sudais? Kenal gak? Bu, kenal gak Syekh Abdurrahman As-Sudais? Kenal di mana? Tahu kali ya. Kalau pernah ke Mekah, satu saat insya Allah dengerin mana? Yang pengen umrah maju. Itu kurang pengen, nggak sampai kalau kurang pengen. Yang pengen umrah maju, sampai insya Allah. Pengennya aja apa banget? Minggu depan berangkat no. Duitnya punya gak? Itu masalah. Gak apa-apa. Syekh Abdurrahman As-Sudais, saya senang baca kisah-kisah orang yang berhasil seperti beliau. Sejak kecil, ini anak nakal, serius, bukan anak yang maaf ya, baik-baik biasa, bukan nakal. Saking nakalnya, di kisahnya saya baca. Jadi kalau ibunya lagi terima tamu, tiba-tiba Abdurrahman As-Sudais
Ibunya marah. Aduh, dia tuh, ibunya marah, tapi marahnya keren. Hei, Abdurrahman, jangan begitu. Aku sumpahin engkau jadi imam Masjidil Haram. Sumpahnya keren nggak? Keren nggak? Kalau nakal begitu terus, aku sumpahin engkau, hai Abdurrahman, jadi imam Masjidil Haram. Keren nggak sumpahnya? Jadi ibu itu doanya manjur, hati-hati. Sumpahin engkau jadi kuli bangunan ya. Tapi maaf, saya tidak merendahkan Bapak Semana, enggak. Omongan ibu itu doanya kuat. Suka bangun malam nggak Bu? Suka bangun malam nggak? Ngapain? Lagi lumayan nih. Bangun malam wudu, sholat. Setelah sholat, setelah zikir, doa untuk anak. Allahumma ja'al auladi. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Sunda. Mesti aku punten, aku putra musuh. Aku mau ibadah terbiasa, baca Quran terbiasa. Tapi panuhun pun putra masih biasa baca Quran. Begitu ya, si baca Quran, sholatnya bagus, tumanina, insya Allah. Lakukan agama bukan lipsing, bukan omongan. 1000 kali kita dengar ceramah, kalau kita tak lakukan, maaf, berat. Nabi itu saat saya umroh, maaf nih, orang-orang yang di sana yang ikutin Nabi sampai sekarang nggak pernah lepas jamaah. Itu saking keren-kerennya, keren hebat. Kita perlu contoh. Saya punya pesantren bukan hebat sebetulnya, karena ngikutin anak-anak aja. Anak-anak sholat jamaah saya ikut jamaah, termotivasi sama anak-anak. Bu, doain. Punten ini pentingnya, itu boleh catat boleh enggak. Anak-anaknya ada yang pada istirahat. Ibu bacain surah Al-Qadr. Surah apa Bu? Gak usah banyak-banyak, 7 sampai 11 kali aja. Setiap malam, lebih kurang 40 malam. Saat anak kita terlelap tidur, kita bacakan. Tapi itu sudah punya buku. Kalau tidak hedo, kalau hedo apa-apa. Itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai tuntas. Berapa kali? 7 kali atau 11 kali. Lantas ibu tiupkan, itu baru lapak tangan ibu. Ditiup ya, ditiupkan. Ditiup. Terus ada air liurnya, tiupan doang. Nanti ibu usap dari ujung rambut anak ibu sampai ujung kaki. Di hati katakan, ya Allah, mohon anak saya jadikan anak soleh, anak soleh, biar rajin belajarnya, rajinin setiap malam begitu, insya Allah. Saya dapat ijazah dari guru, dari ijazah bebas aja apa. Jadi begitu kita melakukan permohonan kepada Allah setiap malam, every night, setiap malam, kita coba mohon kepada Allah. Selain sholat sunnah yang biasa kita lakukan, baca surah Al-Qadr 7 atau 11 kali. Usapkan tidak kurangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi usapnya agak ya Bu, agak itu di atasnya. Bukan beneran usap wajahnya, bangun dia di atasnya aja sambil berdoa, ya Allah, mohon anak saya bisa jadi anak yang soleh, derajatnya lebih mulia ketimbang saya, bisa menjadi teladan terbaik di keluarga. Insya Allah, izin Allah, minta sama Allah. Setuju Bu? Siap? Baca apa? Berapa kali? Berapa malam? Ya, coba dulu seminggu. Kalau seminggu masih maju, 2 minggu. Oh, nanti saya dosanya di pondok. Kalau di baca dunia, kalau di tempat yang lain nanti ada guru yang lain. Serius, saya juga lakukan ke anak-anak. Tapi tidak mungkin usap satu-satu dari rumah atau dari masjid. Saya sampaikan secara umum. Tapi kalau ibu di rumah sampaikan usap. Pak serius, itu insya Allah teruji. Ada kita ada. Jadi yang ketiga, akhlak, tunjukin akhlak terbaik kita insya Allah. Bu,
sepenuhnya, paling sepersekian kecilnya. Kalau ada orang bicara, ayo kita contoh akhlak Nabi sepenuhnya, kamu bisa. Itu mustahil, kamu bisa. Paling semampu kita. Akhlak Nabi mau dicontoh sepenuhnya, jangan jauh-jauh. Satu, buka kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kitab karangan Imam Ad-Dini, kitab hadis. Beliau tak pernah makan kecuali minum. Kita pernah makan di mobil sambil berjalan. Orang-orang yang baru makan di mobil tetap gak boleh karena mobil itu berjalan. Berat. Kalau makan duduk di mobil, yang dia turun dulu, dia mobilnya. Berat. Kalau beneran ikut seperti Kanjeng Nabi, tapi gak apa-apa, setidaknya di mobilnya jangan diri dulu lah. Apakah Rasul pernah makan pakai tangan kiri? Pernah, tapi itu tidak sering. Seringnya pakai tangan kanan. Berarti yang terbaik adalah tangan kanan. Sunnah. Apakah Nabi setiap masuk ke kamar mandi berzikir? Bukan cuma setiap masuk ke kamar mandi, kullahin, setiap saat berzikir kepada Allah. Coba ibu punten, ibu, bu, masuk kamar mandi baca doa gak? Apa doanya baca? Bacanya di dalam kamar mandi ada sebelum masuk? Belum. Kalau lagi kodo hajat boleh bacaan enggak? Lagi kodo hajat, lagi nongkrong, Bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak? Doraka, boleh. Di hati yang boleh, zikir hobi yang tak boleh berhenti, zikir lisannya berhenti, tapi zikir hobinya tidak. Sebab di kamar mandi itu punya peluang mati, betul? Maka tak boleh hati lupa kepada Allah meskipun di kamar mandi. Maka yang terakhir yang paling penting yang ingin saya sampaikan, hikmah Maulid Nabi ini bakalan keren kalau kita sering berzikir kepada Allah, seringkan berzikir. Coba Bapak Ibu punten, kita bareng-bareng zikir sebentar. Setelah saya 3 kali mohon diikuti pakai kalimat tauhid. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kenapa Pak Ustaz, Pak Kiai contohnya kalimat la ilaha illallah? Memang zikir itu doang? Enggak. Zikir semua juga boleh. Subhanallah boleh? Boleh. Banyak dalilnya. Alhamdulillah boleh? Tentu. Allahu Akbar boleh? Tentu. Tapi saya baca kitab, nama kitabnya Nashihul Ibad, karya Syekh Nawawi Tanarabanten. Disebutkan di situ, Thalathat asya'a tufarrijul khusus, 3 hal yang bisa menghilangkan rasa bingung. Ahlan Ustaz, ahlan ta'ala, enggak Ustaz. 3 hal yang bisa menghilangkan rasa bingung. Apa yang pertama ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, itu pengarang kitab Futuhatul Madaniyah. Kata beliau, ditulis di situ. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada. Kalau ibu bingung, bapak kalau nggak usah bingung, banyakin zikir. Zikirnya yang mana? Di ayyi siratin kanan, begitu bahasanya. Maka apa yang manapun boleh. Tapi dikasih contoh sama beliau. Ka'anta pula, ka'anta pula kathiran, la ilaha illallah. Seperti engkau mengucapkan dengan banyak kalimat la ilaha illallah. Apalagi wala haula wala quwwata illa billah. Tak habis sampai di
Fatimah di kami di Banjar ini. La haula wala quwwata illa billah dibaca ya Allah dalam Al-Qur'an. Kira-kira 7 kalian setiap malam. La ilaha illallah dibaca juga setiap ada sholat 150 kali. Di masjid ini saya yakin dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagus, mantap. Yang paling penting punten Bapak Ibu supaya oleh-oleh tua. Sudah jam 10:30. Ini jamnya benar ya. Saya takut kelamaan ceramah. Yang penting pikirnya itu kalau mau pemula kayak saya jangan santai. Betul nggak? Jamnya betul nggak? Salah ya? Berarti berapa Ustaz? Ini benar nggak? 10:09. Benar ya? Zikirnya kalau masih pemula kayak saya jangan santai. Kecuali udah hebat. Ini saya kasih contoh zikir. La ilaha illallah. Kalau zikir kayak begitu insya Allah berdapat 10 juga fulus tidur. Kelas pemula kayak saya baca yang benar. Subhanallah, 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 subhanallah. Baca yang benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena pemula, saya itu pemula, mubtadi. Kalau kelasnya mutawasit atau mubtadi, baru dia nggak zikir juga fokus sudah berzikir terus kepada Allah meskipun lisannya nggak berzikir. Jadi ada orang tanya saya, apa ini kan sudah capek-capek zikir? Oh, kalau saya bisa pemula, kalau saya kan udah mubtadi, kalau mubtadi muntah saja. Kan ada tuh orang yang balik badan terus diam, ada nggak? Yang kita hormati, nggak apa-apa, semua ada dalilnya. Tapi kelas saya pemula, kalau saya nggak bisa begitu. Saya mesti berzikir dengan suara yang lantang dan dengaran ini kalau oleh telinga saya sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ibu, bapak, kalau zikir matanya pejam, merem. Kalau zikir matanya melotot, repot. La ilaha illallah, la. Ini lampu banyak mana, lampunya bagus banget. Nggak fokus sama Allah. Zikir itu punya Allah. Maka yuk kita fokus. Baca subhanallah ya, nggak usah banyak-banyak 11 tapi fokus. 1, 2, 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 11. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar 11. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah 11. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Insya Allah akhtarnya itu akan lebih bagus karena saya masih pemula, maka tingginya perlu bersuara. Tapi ingat Bu, bersuara pun jangan mengganggu orang lain. Ibu di rumah suami lagi tidur jam 2 malam. Ibu bangun duluan, ibu jangan